Polisi menyebut senjata yang digunakan pelaku saat melepaskan tembakan ke arah penagih hutang merupakan senjata airsoft gun. Memiliki airsoft gun belum ada izinnya, Pak. Ini masih kami dalami lagi, apa airsoft gun itu terdaftar atau tidak. Nah, kemudian mengenai senjata tajam, betul senjatanya adalah senjata penikam. Kalau senjata penikam itu jenis belati, gitu, Pak. Itu bukan senjata orang-orang yang untuk di kebun, yang untuk mungkin membabat tanaman atau rumput, bukan senjata penikam. Nah, itu tidak dibenarkan. Semua warga negara tidak dibenarkan untuk membawa senjata penikam, apalagi ke tempat umum dipergunakan, apalagi itu lebih salah lagi, gitu, Pak. Polisi memastikan proses hukum terhadap Aibtu FN sebagai anggota Polri akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun, ia pun tak menampik apabila perbuatan kawanan penagih utang juga telah menyalahi aturan dengan mengambil paksa mobil secara langsung. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas mengenai aksi penganiayaan polisi kepada penagih utang atau debt collector di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat petang, Pak Yusuf. Selamat petang, Mas Rahmat. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat penanganan kasus ini oleh polisi di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih Mas Rahmat. Kami dari sejak beredar rekaman video itu melakukan pemantauan dan mengumpulkan berbagai macam informasi yang beredar di media sosial dan kemudian ada dalam pemberitaan media konvensional seperti di Kompas TV. Ini kita pahamin sebenarnya yang sering terjadi juga, ini namanya benturan antara developer yang sering terjadi dengan masyarakat yang dikatakan meminjam, di mana developer itu kan targetnya kalau sudah di lapangan itu menarik secara sepihak kendaraan bermotornya. Debt collector, Pak Yusuf ya? Ya, debt collectornya kan menagih secara sepihak yang sering terjadi, dan itu sering juga ada laporan polisi yang masuk ke Kompolnas juga mengeluhkan. Nah, kali ini benturan itu terjadi kepada oknum anggota polisi. Nah, benturan-benturan seperti ini sering terjadi, hanya kali ini terjadi antara debt collector dengan yang pihak masyarakatnya itu anggota polisi. Ini tentu kita sayangkan kejadian ini, yang ini dialami oleh oknum anggota polisi. Sementara ini kita sudah memantau, namun secara resmi kami sudah melakukan proses pengiriman permintaan klarifikasi ini sementara dalam proses agar penjelasannya itu. Hanya kasus ini tentu kami sebagai pengawas mendorong agar tetap ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel kedua belah pihak. Baik, Pak Yusuf, Ya. Ini artinya harus dipisahkan antara ancaman pihak debt collector dan juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi. Ya, kalau kaitannya dengan debt collector itu kan sebagaimana yang di awal saya katakan itu kan sering terjadi di lapangan dengan masyarakat yang memiliki hutang. Ya itu kita sudah tahu lah, karena juga ada keluhan juga yang sampai ke Kompolnas, ancaman kekerasan itu kan sering terjadi dilakukan oleh debt collector. Nah, kali ini terjadinya pada oknum anggota polisi. Nah, di mana oknum anggota polisi, sebagaimana yang kita lihat di rekaman itu dan penjelasan sementara, ada kepanikan dan melakukan pembelaan diri, keterdesakan, kemudian pada saat ini sudah diproses di Propam. Saya kira itu yang akan terus kami dorong penanganannya. Apalagi kalau memang ada laporan polisi dari pihak debt collector, ya tetap diproses secara profesional. Baik, Pak Yusuf, tadi kalau membawa airsoft gun, ada senjata penikam juga yang disampaikan dibawa oleh anggota Polri ini. Bagaimana? Apakah cukup di Propam atau ada proses hukum pidananya juga yang harus diselidiki di sini? Ya, baik itu dugaan pelanggaran kode etiknya, disiplinnya, maupun ada
indikasi dugaan tindak pidananya, tetap dua-duanya diproses. Itu yang kami dorong, tentu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu Mas Rahmat. Baik, kalau status hukumnya sekarang bagaimana informasi yang Anda peroleh, di Kompolnas peroleh? Kami sementara ini sedang proses melakukan permintaan klarifikasi sebagaimana lazimnya agar kami mendapatkan penjelasan yang utuh. Nanti di sana baru kita lihat apabila ada hal-hal yang perlu diberikan masukan, saran, kami akan berikan apakah itu kaitannya dengan SOP ataupun kaitannya dengan kepemilikan senjata api yang dalam penjelasan sementara itu airsoft gun, yaitu nanti kita berikan saran-saran. Namun sementara ini kami sedang melakukan proses permintaan klarifikasi, harap kita tunggu. Tapi kalau secara aturan bagaimana seorang anggota Polri membawa airsoft gun dan juga tadi senjata penikam? Apakah itu kalau secara aturan ada pelanggaran atau bagaimana, Pak Yusuf? Airsoft gun itu kan tetap ada izinnya. Nah ini kan tentu menjadi materi yang perlu dilakukan pendalaman dan pemeriksaan di Propam. Biar kita serahkan, kita dorong pihak Propam untuk. Kalau tadi yang senjata penikam yang tidak dibolehkan di masyarakat manapun itu bagaimana, Pak Yusuf? Yaitu terkait materi pemeriksaan, biar kita serahkan kepada pihak Propam untuk melakukan pemeriksaan apakah benar demikian senjatanya. Sementara ini juga satu hal yang perlu kami mintakan klarifikasi, Mas Rahmat. Termasuk hutang, apakah memang betul punya hutang 2 tahun yang belum terbayar. Itu yang perlu kita mintakan klarifikasi juga. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Yusuf.